gitu. Cuplikan PowerPoint episode Ketika kali dia ini. datang di Indonesia, kalau misalnya pemerintah belum ada regulasi, Iya. belum ada penjaminan gitu ya, nggak ada anggaran gitu. Lalu yang jadi kan ini posisinya nih pasti berbeda ya dengan warga negara yang tinggal di sini. Iya, Nah, iya jelas. gimana sama hak-hak yang kayak misalnya hak layanan kesehatan ya, kayak akses kesehatan tuh mereka gimana, Kak? Nah, ngomongin pemerintah gitu ya. Kan sudah berubah ya Kemenko-nya gitu ya. Iya. Tadinya misalnya kita ada untuk konteks pengungsi ada Satgas Penanganan Pengungsi di Luar Negeri di bawah Kemenko Polhukam. Kemenko-nya ganti nih. Kementerian di bawahnya ganti, terus kita Kita gimana? gimana gitu nasibnya gitu. Selamat datang di PowerPoint. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng aku Dede di podcast Power Puan. Kali ini aku nggak sendirian, aku sudah ditemani sama Kak Atika Yuwanita dari Suaka. Mungkin kita langsung aja ya, kita sapa Kak Tika, sekaligus Kak Tika juga akan menyapa Sobat Puan dan memperkenalkan diri nih. Boleh? Hai Kak Tika. Halo Dede, terima kasih sekali lagi. Halo kawan-kawan Sobat Puan. Ini senang banget ya pertama kali diundang gitu ya di podcastnya Power Puan. Semoga nanti informasi yang disampaikan bisa berguna buat kawan-kawan Sobat Puan. Dan sekali lagi terima kasih untuk kawan-kawan YKP telah mengundang saya mewakili kawan-kawan perkumpulan Suaka. Oke, nah kalau boleh tahu Suaka ini apa sih Kak? Jadi kami itu salah satu NGO memang yang bergerak untuk memberikan perlindungan dan juga pemenuhan HAM bagi kawan-kawan pengungsi. Nah di sini tuh konteksnya bukan pengungsi versi masyarakat nih biasanya yang diketahui masyarakat, tapi untuk pengungsi luar negeri gitu dan juga pencari suaka. Jadi memang konteksnya tuh kawan-kawan yang datang ke Indonesia gitu. Oke, jadi bukan pengungsi-pengungsi yang kayak misalnya bencana gitu Iya, ya, yang kayak di konteks hari ini konteks ya. nasional ya, Iya, bukan ya gitu. bukan, Jadi benar-benar. ini refugee ya, Betul. atau pengungsi yang dari luar Indonesia Betul. gitu ya. Nah, Iya, ini kan Suaka ini kan memang bekerja di isunya pengungsian nih. Aku sendiri juga masih awam banget nih Kak soal informasi pengungsi gitu. Sebetulnya siapa sih yang disebut sebagai pengungsi itu? Iya, informasi juga buat Dede dan juga kawan-kawan Sobat Puan yang lain. Jadi memang konteksnya adalah biasanya tuh orang bertanya apa sih bedanya gitu. Yang pasti tadi pertama mereka itu tidak berasal dari Indonesia gitu atau mereka datang di Indonesia. Dan yang kedua memang konteksnya adalah untuk pertama tuh mereka akan disebut sebagai pencari suaka dulu nih gitu. Baru habis itu nanti ada salah satu organisasi internasional namanya UNHCR untuk nanti dia yang menentukan bahwa ini orang eligible nggak sih untuk jadi pengungsi, untuk menjadi refugee gitu ya, karena memang konteksnya beda. Nah untuk orang bisa menjadi refugee dalam konteks status itu biasanya mereka itu dengan alasan-alasan yang masuk kriteria gitu. Nah, pertama itu dia mendapatkan persekusi, kekerasan dan segala macam, tidak mendapatkan perlindungan atau tidak mau mendapatkan perlindungan lagi dari pemerintahnya dengan alasan ras, agama, status sosial gitu dan lain-lain gitu. Jadi memang ada beberapa kategori yang memang itu menjadi bukan pilihan ya, tapi udah kayak mereka tuh nggak ada jalan keluar lagi yang akhirnya mereka harus keluar dari negaranya gitu. Oke, jadi sebetulnya mereka juga di negara asalnya tidak ada perlindungan dan tidak ada keamanan gitu lah ya istilahnya yang didapat ya gitu, dengan alasan tadi ya ada soal ras, agama dan yang lain sebagainya. Nah kalau konteksnya di Indonesia, kenapa pengungsi itu bisa datang ke Indonesia atau kenapa ada di Indonesia gitu? Iya, biasanya kan nanya kok bisa tahu ya orang dari berbagai negara gitu. Nah memang konteksnya adalah bukan hanya ada memang informasi misalnya ada keluarga yang sudah di sini atau pernah ke Indonesia, atau kalau yang tahun-tahun sebelumnya gitu ya 2010 ke belakang gitu kurang lebih sampai 2014-an biasanya memang alasannya adalah mereka mau ke Australia gitu. Jadi pengetahuannya adalah lewat Indonesia atau juga resiko people smuggling yang seperti itu gitu. Jadi memang akhirnya mereka sampai di Indonesia nih, padahal bayangan mereka tuh Indonesia bukan Indonesia gitu kan oke. gitu ya. Tapi memang itu juga tidak menutup kemungkinan yang mereka tahu oh ya sudah mungkin bisa transit di sini dulu, bisa berhenti di sini dulu, nanti kita melanjutkan ke
negara lain gitu ya. Tapi kan prosesnya tidak seperti itu ya, gitu. Karena prosesnya itu panjang, ini juga mungkin yang ketidakpemahaman informasi yang seperti itu ya, atau ya dibohongi, ditipu dan segala macam, banyak sih faktornya. Oke, jadi yang menentukan ke Indonesia itu tadi ada UNHCR atau sebetulnya Indonesia sendiri juga punya regulasi bisa menampung gitu ya, menawarkan gitu ya negaranya untuk bisa ditinggali gitu. Enggak. Jadi enggak ya? Memang apa sih namanya, dalam hal ini negara Indonesia gitu ya, pemerintah itu enggak punya regulasi untuk konteks seperti itu gitu. Makanya banyak memang narasi-narasi di luar sana yang bilang adalah Indonesia itu negara transit ya. Salah satunya memang ini bukan negara tujuan. Kenapa? Karena pemerintah itu belum ratifikasi Konvensi 1951 terkait dengan pengungsi gitu. Jadi karena belum meratifikasi, jadi memang kayak tata kelola kepengungsian itu pemerintah belum punya, apalagi untuk menjadi kita bilangnya negara resettlement atau negara ketiga atau negara tujuan pengungsi gitu. Jadi sebenarnya ya dalam konteks itu aja pengungsi ya tadi kadang tidak memilih gitu ya. Terus pemerintah belum punya regulasi, akhirnya dia minta bantuan kepada UNHCR untuk datang ke Indonesia, diproses lah nih kawan-kawan asylum seeker atau pencari suaka untuk mendapatkan status pengungsi, biar nanti mereka bisa ke negara ketiga gitu. Oke, jadi kayak semacam transit dulu lah ya. Iya, gitu bahasa mudahnya transit gitu ya. Tuh. Nah, kalau misalnya memang belum ada nih Kak regulasi atau ratifikasi semacam itu nih secara dari Indonesia, sebetulnya regulasi apa atau aturan apa yang kita punya soal pengungsian ini sampai akhirnya bisa menerima gitu lah. Apakah peraturan sementara atau bagaimana? Sebenarnya sih bagusnya adalah ini salah satu poin yang baik ya yang dilakukan sama pemerintah, itu kita punya peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri gitu. Jadi memang spesifik tuh, dan konteks pengungsi atau pengertian refugee sendiri itu mengambil dari Konvensi 51. Sebenarnya sudah diadopsi sih, walaupun belum ratifikasi. Sudah diadopsi jadi peraturan presiden, tapi belum jadi undang-undang gitu ya. Tapi belum setingkat undang-undang. Nah, itu kan masih sayangnya di situ ya untuk untuk regulasi. Jadi belum ada kebijakan penuh nih. Tapi kan kita sudah meratifikasi banyak konvensi ya, perlindungan HAM yang lain. Jadi itu kan bisa dipakai, karena kan itu berlaku tidak untuk warga negara saja kan. Itu berlaku untuk semua orang yang berada di Indonesia gitu. Jadi ya kita selalu berpatokan bahwa ya tetap perlindungan HAM tetap ada buat pengungsi. Nah, itu juga salah satu hal yang kami advokasi, kami lakukan untuk setidaknya publik dulu nih, salah satunya Sobat Puan dulu nih, mengerti dulu nih posisi terkait dengan pengungsi gitu ya. Kita juga butuh dukungan masyarakat pastinya untuk nanti yaitu memasukkan kriteria atau memasukkan pengungsi. Biasanya kita memasukkan dalam hal kelompok rentan gitu ya, dalam regulasi-regulasi yang lain gitu. Nah, kalau misalnya itu ada peraturan presiden, berarti kan sebetulnya juga sejauh ini ya gitu kan pengungsi itu masih ada perlindungannya kan Kak, masih dilindungi di bawah hukum lah ya, hukum di peraturan presiden gitu. Nah, kalau kayak gitu siapa sih Kak yang memastikan bahwa hak-hak pengungsi ini tuh terpenuhi gitu? Karena kan kalau kita lihat berita tuh kayak macam-macam ya gitu kan, banyak stigma juga gitu kan, kayak ada di daerah mana ada pengungsian, terus masyarakatnya juga ada yang menolak, kurang nyaman dan yang lain sebagainya. Nah, yang memastikan untuk hak-hak pengungsi ini dipenuhi atau dilindungi tuh siapa gitu? Nah, memang kalau misalnya kita ngomongin regulasi ya, setingkat peraturan presiden itu memang ada gitu ya, tata kelola koordinasi antar KL gitu-gitu, tapi di dalam itu tuh nggak ada pemenuhan haknya. Makanya kenapa akhirnya nanti dampaknya adalah ke pembatasan atau bahkan restriksi ya untuk pemenuhan hak bagi kawan-kawan pengungsi gitu. Nah, juga terkait dengan hal itu kita melihat bahwa jadi menghela nafas kan kalau misalnya ngomongin tantangan itu kayak ini ya. Nah, berat karena gitu. Pemberitaan itu menurut kami adalah karena nggak paham, publik nggak paham, dan juga ya pastinya nggak juga di ini nih, ada segregasi juga, ada juga konflik sosial ya, itu pasti di kita aja ada gitu ya, apalagi dengan ini yang perbedaan bahasa, kultur gitu kan, terus juga ketidak pemahaman hukum misalnya, itu juga kan
menyebabkan bahwa ya itu pasti ada gitu ya, itu kenapa nggak ini. Cuman masalahnya biasanya pemberitaan itu tuh ada disinformasi gitu. Kayak misalnya contohnya paling ramai kan waktu mau pemilu tuh di Aceh ada penyerangan dan segala macam. Terus sebelumnya itu bahkan ada informasi, ada di media yang bilang bahwa ini pengungsi tidak bersyukur, tidak membuang-buang makanan kok, atau misalnya kok mereka dapat bantuan pakai dana APBN. Capek deh, nggak ada dana APBN, nggak ada pagu anggarannya untuk memberikan bantuan kepada refugee ya, itu nggak ada di APBN dan APBD bahkan gitu. Jadi memang informasi-informasi itu yang keluar, dan juga iya memang sempat ada ya demonstrasi dan segala macam, tapi kami memandangnya bahwa itu ada ketidakpemahaman dan juga informasi yang keluar atau masuk gitu ya di sekitaran camp itu berbeda gitu. Jadi sebenarnya masyarakat banyak banget yang mau membantu gitu ya, apalagi waktu influx tahun 2015 gitu. Itu masyarakat banyak banget yang membantu, apalagi misalnya itu contoh di Aceh gitu ya. Banyak memang yang tinggal mandiri, itu ada konteksnya kawan-kawan yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali, pengungsi banyak gitu ya. Kebanyakan memang tinggalnya di Bogor dan sekitarnya, di Jakarta juga ada. Itu apa sih namanya, biasanya mereka tuh lebih aware gitu ya, dan juga dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Misalnya mereka ikut kerja bakti 17-an yang kayak gitu-gitu. Itu mungkin kalau ruangnya ada gitu, dan masyarakat tahu. Malah banyak masyarakat yang bilang, kok mereka kasihan sih, terus mereka dapat uang dari mana, kok mereka nggak boleh, kan mereka nggak boleh kerja kan di Indonesia gitu, atau itu larangan. Jadi dampaknya ini yang paling agak riskan, dan juga banyak pengaduan yang Kak terima itu terkait dengan mereka tuh bisa ditahan oleh petugas imigrasi ya, dalam hal ini petugas imigrasi. Misal mereka bisa ditahan di detensi kalau ketahuan jangankan bekerja kadang kan mungkin di pikiran kita adalah bekerja secara formal gitu ya, enggak, dagang misalnya, mencari nafkah lah, itu nggak boleh gitu. Jadi itu juga tuh salah satu tantangan gitu yang dihadapin kawan-kawan. Nah, memang ada tipe juga yang refugee itu dapat bantuan, tapi dapat bantuan dari siapa gitu? Pemerintah? Bukan. Jadi bantuannya itu dari organisasi-organisasi lain gitu, yang memang mandatnya adalah memberikan bantuan kepada pengungsi, betul. Jadi gitu. sebenarnya bukan dari anggaran pemerintah ya. Enggak, bukan. Nah, kalau misalnya yang menjamin kayak secara ekonomi Kak, kalau misalnya nggak boleh kerja nih, kemudian secara tempat tinggal, tadi kan juga kayak ada yang di Aceh, di Bogor, di mana. Nah, itu yang menjamin siapa Kak? Maksudnya di mana mereka tinggal gitu. Ini memang menarik nih kalau misal kita ngomongin dari konteks tempat tinggal kawan-kawan pengungsi, misalnya Aceh gitu ya. Aceh itu kan sebagian besar bahkan itu adalah kawan-kawan Rohingya gitu. Nah, kawan-kawan Rohingya itu masih banyak yang tinggal di camp. Nah, tinggal di camp itu kan jaminannya juga gimana gitu. Nanti mereka dipindah, misalnya masyarakat tidak setuju atau pemerintah melarang gitu. Mereka harus berganti lagi, berpindah tempat lagi. Itu strugglingnya luar biasa ya untuk kawan-kawan Rohingya yang di Aceh gitu, atau beberapa daerah kita sebutnya kadang untuk mempermudah daerah-daerah kantong pengungsi seperti Makassar, Pekanbaru gitu ya, Medan gitu. Nah, itu ada yang mendapatkan bantuan dari IOM biasanya gitu. Jadi dapat bantuan dari IOM, mereka dapat tempat tinggal juga gitu, terus dapat apa sih namanya, bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tapi tetap tidak cukup gitu ya, intinya dari kawan-kawan pengungsi menyampaikan seperti itu gitu. Atau yang ketiga, mereka berada ya kontrak kos dan segala macam, itu yang tinggal mandiri gitu, itu yang sama sekali nggak dapat bantuan dari siapapun gitu ya. Dan itu juga tadi ya, bantuan secara ekonomi pun juga dijaminnya bukan dari pemerintah ya. Bukan gitu. Wow, ini juga sebuah informasi sih ya buat Sobat Puan juga kan, yang kayak sebetulnya kita juga banyak banget jadi pengungsi ini juga punya banyak stigma gitu kan ya, kayak mungkin ini juga waktunya nih gitu kan, informasi penting banget buat Sobat Puan juga bisa menyebarkan informasi ini ke yang lain juga terkait isu pengungsi ini gitu. Aku juga jadi penasaran banget nih ya soal kalau tadi soal tempat tinggal gitu. Ketika dia datang di Indonesia, kalau misalnya pemerintah belum ada regulasi, belum ada penjaminan gitu ya, nggak ada anggaran gitu. Lalu yang jadi kan ini posisinya nih pasti berbeda ya dengan warga negara yang tinggal di sini. Jelas. Gimana sama hak-hak yang kayak misalnya hak layanan kesehatan ya, akses kesehatan tuh mereka gimana Kak? Maksudnya kayak
nanti kalau misalnya mereka sakit gitu ya, apakah mereka bisa ke puskesmas, apakah mereka juga bisa mendapatkan ID gitu ya, semacam kartu identitas gitu, dan bisa mengaksesnya secara gratis atau gimana, Kak? Nah ini sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin kesehatan itu salah satu hak yang progresif gitu ya untuk yang didapat sama kawan-kawan pengungsi gitu. Selain juga ada hak pendidikan juga gitu, tapi pendidikan dasar. Nah kesehatan itu menarik adalah ya tadi kalau misalnya daerahnya gitu ya, daerah tempat tinggal terus ada puskesmas di situ, biasanya puskesmas sudah tahu nih. Jadi puskesmas itu salah satu garda terdepan lah dalam pemberian hak kesehatan bagi pengungsi. Mereka udah tahu nih konteks pengungsi, dan juga apa sih namanya, jadi pengungsi bisa mengakses puskesmas. Gitu. Itu yang puskesmasnya yang memang ada di lingkungan pengungsi gitu. Jadi puskesmas itu udah paham lah ya konteks pengungsi gitu, dan karena kan memang juga diadvokasi oleh beberapa organisasi kan gitu terkait dengan konteks pengungsi itu seperti apa sih dan segala macam. Jadi puskesmas itu udah paham. Nah puskesmas gak ada terdepan, tapi kalau misalnya lari ke rumah sakit enggak, itu biaya sendiri. Jadi dan mereka ya tadi ini berhubungan sebenarnya sama administratif kependudukan atau berbagai pokoknya administrasi itu kita punya KTP gitu ya. Bahkan WNA juga apa sih namanya, ada juga yang bisa mendapatkan KTP gitu, itu kan kartu tanda pendudukan kan, ID. Nah sayangnya identitas mereka itu adalah kartu UNHCR. Nah kartu UNHCR itu nomornya kan berbeda ya dengan kayak kita NIK dan segala macam, itu nggak bisa masuk, belum bisa masuk sistem. Nah itu juga salah satu yang sedang diadvokasi oleh beberapa oleh jaringan gitu ya, bahwa ayo dong, boleh dong nomor ID di UNHCR itu bisa masuk di SIAK gitu ya, untuk bisa kawan-kawan pengungsi juga mendapatkan akses. Nah kalau misalnya hal seperti itu ya karena nomornya beda, itu juga yang masih diusahakan, karena kan banyak banget ya syarat-syarat administrasi yang akhirnya mempengaruhi layanan gitu ya, akses dan segala macam gitu. Itu kayak aduh kenapa sih gara-gara ini doang gitu. jadi aduh, dan yang pastinya ya mereka nggak punya BPJS udah pasti ya gitu. Udah pasti. Terus bisa, asuransi juga belum bisa, bahkan asuransi mandiri ya itu juga masih struggle-nya kan karena minta terkait ID identitas kan. ya. Benar gitu. Nah mereka kan pasti mereka nggak punya paspor kan. Setelah mereka daftar di UNHCR ya pasti paspornya udah langsung close gitu. Oh iya, karena kan itu juga beda negara, apalagi kalau misalnya negaranya berkonflik gitu ya. Iya, dan segala bahkan mereka bawa paspor aja udah alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah, kalau misalnya enggak gimana menyelamatkan barang-barang yang mereka punya juga udah enggak ini ya gitu. Apa namanya? Tadi aku mau komentarin juga sih, kayaknya jangankan juga pengungsi, sebetulnya kayak WNI aja tuh belum tentu semuanya punya BPJS atau administrasi gitu kan, secara identitas juga nggak semuanya, dan itu sangat sulit gitu. Iya itu dia, administrasi kan harusnya kalau misalnya ngomongin admin itu harusnya jemput bola ya pemerintah ya. Ini ngomongin konteks WNI aja kita udah kesel ya. Udah banyak yang bikin panas gitu. Udah kesel kan ngomongin WNI aja, itu hak warga negara loh gitu. Itu tapi itu aja belum terpenuhi, apalagi ini kan layer yang masih dianggap layer keberapa lah untuk kita pikirkan, apalagi kalau misalnya ngomongin kesehatan pas COVID ya. Aduh yang vaksin. Iya betul. Oh my God. Itu vaksin juga. Aduh. Lelah banget sih kalau ngomongin balik lagi ke kenangan itu tuh kayak ya ampun, mereka tuh kan yang pasti kami paham gitu dalam posisi pemerintah harus WNI dulu oke gitu, tapi prosesnya seperti apa nih gitu kan untuk refugee itu udah kayak paling belakang banget gitu. Jadi apa sih namanya, memang kalau misalnya tata kelolanya belum ada gitu ya, apalagi kita pasti berpatokan sama kebijakan, karena kebijakannya aja belum ada gitu. Jadi ya semuanya pasti susah, tantangan dan hambatan gitu. Betul. Nah apa namanya, tadi kayaknya Kak Tika udah ceritain strugglingnya dan persoalan-persoalan ya, tantangannya banyak banget gitu. Mungkin Kak Tika bisa ceritain gak sih situasi saat ini tuh refugee seperti apa sih kesejahteraannya, kayak tapi kalau ngomongin kesejahteraan kayaknya dan tadi mendengarnya kayaknya ada nggak sih gitu ya yang sejahtera gitu ya. Tapi mungkin boleh nggak Kak Tika ceritain gitu situasinya apa refugee saat ini tuh seperti apa di Indonesia, mungkin wilayah-wilayahnya, kemudian ada berapa banyak, kalaupun nggak secara data ya, tapi kira-kira seperti apa gitu. Dan sebetulnya isu yang saat ini juga jadi perhatiannya Suaka dan juga komunitas apa namanya pengungsi itu apa sih gitu.
Nah, kalau misalnya berbicara terkait dengan hal ini gitu ya, tadi kita udah ngomongin tantangan dan segala macam. Jadi memang kami masih punya harapan itu juga, apa sih yang namanya ya kayak salah satu tugas Waka juga yang encourage memberikan pemahaman juga ke komunitas pengungsi. Jadi memang target kami bukan hanya ke publik dan kawan-kawan gitu ya, tapi juga ke komunitas pengungsi bahwa ya selama mereka di sini mereka harus mematuhi hukum, mereka juga harus memahami konteks sosial gitu kan, konteks masyarakat dan segala macam. Dan kami selalu mendorong mereka untuk ayo terlibat aktif gitu ya, agar gimana orang-orang mau tahu kalau misalnya dari kawan-kawan pengungsinya itu juga tidak bergerak gitu kan, tidak melakukan sesuatu gitu. Bahkan yang menarik adalah yang kemarin gitu ya, untuk konteks bencana di Sumatera gitu ya, kawan-kawan pengungsi juga ikut menyumbang loh gitu. Jadi ya di tengah-tengah ke strugglingan mereka gitu ya, nah mereka juga berpikir untuk hal itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mereka dikasih luang dan masyarakat tahu, jadi kayaknya harusnya sih nggak masalah ya gitu ya. Maksudnya konflik sosial pasti ada, siapapun gitu, dengan latar belakang apapun, bahkan sesama WNI udah jelas jelas gitu ya. Apalagi ini yang berbeda bahasa. Tapi kalau misalnya ruangnya semakin banyak kita buka, dan bahkan misalnya salah satu YKP gitu punya program, atau bahkan Sobat Puan gitu ya, misalnya secara individu mau membantu itu bisa loh gitu. Jadi memang sebenarnya ruang-ruang itu terbuka, tapi yang pasti jadi concern adalah harus paham dulu nih konteksnya seperti apa gitu kan. Ada yang mereka hidup di tengah komunitas, ada memang yang mereka individu sendiri kayak tadi misalnya ngontrak dan segala macam gitu, atau jangan-jangan mereka sudah punya program apa sih, apakah itu harus dikuatkan gitu ya, atau kita membentuk program baru misalnya gitu. Nah, memang pemahaman itu tuh harus apa ya harus saling sharing dan harus diketahui sama kawan-kawan gitu. Jadi biar nanti bantuan dan juga atau misal penguatan gitu ya, pemberdayaan ke pengungsi itu tepat sasaran gitu. Nah, kalau misal terkait dengan konteks hal apa sih yang sedang diperjuangkan Swaka dan juga dengan kawan-kawan pengungsi, yang pastinya yaitu ya akses layanan dasar gitu ya. Betul. Terlepas dari identitas atau terlepas dari belum ada regulasi, itu kan tetap harus berjalan gitu. Makanya kita advokasi ke pemerintah. Swaka kan juga melakukan advokasi, khususnya juga advokasi kebijakan, itu yang kami dorong. Kami juga sekarang sedang concern terkait dengan ini Perpres 125 2016 harus direvisi nih, tahun depan udah 10 tahun nih gitu. Progresnya tuh melambat gitu ya. Bahkan sekarang ngomongin pemerintah gitu ya, kan sudah berubah ya Kemenko-nya gitu ya. Tadinya misalnya kita ada untuk konteks pengungsi ada Satgas Penanganan Pengungsi di Luar Negeri di bawah Kemenko Polhukam. Kemenko-nya ganti nih, kementerian di bawahnya ganti, terus kita gimana gitu nasibnya gitu. Nah itu juga yang masih kita perjuangkan. Kita masih bertanya, masih ada nggak sih Satgas PPLN gitu ya, terus masih ada nggak sih? Jadi sekarang pemerintah di bawah siapa? Kalau misalnya kita ngomongin regulasi gitu ya, jadi Perpres itu turunan dari sebenarnya Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Nah, agak ini nih. Jadi di bawah, padahal kalau misalnya kita ngomongin regulasi, itu kawan-kawan pengungsi banyak yang konteksnya itu mendekati hukum keimigrasian gitu, sama undang-undang keimigrasian. Nah, makanya wah ini agak banyak lah sebenarnya cabang-cabang ini. Jadi siapa sih KL terkaitnya pasti banyak gitu, apalagi pemenuhan hak kan ya. Cuman konteks yang biasa dipakai sama pemerintah itu adalah keamanan. Kenapa mereka di bawah Kemenko Polhukam dulu gitu. Jadi memang konteksnya ini berbeda ya. Konteksnya masih di bawah keamanan gitu. Jadi hal itu yang masih kita advokasi, yang pastinya kita mau yang tadi bahkan Dede udah menyinggung ini udah ada undang-undangnya, belum ada undang-undangnya. Jadi kita mau juga kita punya kebijakan sendiri untuk tata kelola pengungsian gitu. Jumlahnya maksudnya gini, jumlahnya 12.000 ya kawan-kawan, Sobat Puan gitu. Jumlah di Indonesia 12.000, jauh. Sebenarnya jauh kalau misalnya perbandingannya antara Malaysia, Thailand sampai ratusan ribu gitu ya. Ya tapi ini 12.000 manusia udah ada di Indonesia. Terus gimana dan gitu itu ya? Manusia Itu yang kita selalu tanyakan adalah manusia. Tapi kan
kalau misalnya ngomongin konteksnya masyarakat gitu ya, ya bantuan dari masyarakat ada gitu ya, apalagi masyarakat Indonesia kita nggak meragukan lagi lah ya, daya upaya untuk saling membantunya itu kan besar banget ya. Apa sih namanya, negara dengan orang yang suka menyumbang terbesar di dunia gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau punya program atau bantuan ke pengungsi, ya itu bisa dilakukan gitu. Jadi memang terbuka sih peluang-peluang seperti itu gitu. Ya walaupun ya tadi ya 12.000 nih gitu ya, dengan tersebar di ya hampir seluruh pulau gitu ya, itu ada gitu pengungsi di sana. Memang ada yang pemdanya progresif gitu ya, ada yang belum progresif gitu, karena ya terbentur ini kita nggak ada cantolannya nih. Jadi kalau kita mau memberikan A, B, C, nanti cantolannya apa? Ya kekhawatiran seperti itulah ya. Jadi ya ini tata kelola kepengungsiannya belum ada gitu ya. Jadi bahkan setingkat pemerintah daerah aja khawatir kalau misalnya mau melakukan sesuatu itu kan agak gawat ya gitu. Jadi kayak pertimbangannya kalau di daerah itu pasti cantolan hukumnya, cantolan di secara nasionalnya gitu. Betul. Ini kita boleh ya Kak berandai-andai nih. Ideally nih kalau tadi ketika menyampaikan Thailand itu ada ratusan ribu, Malaysia juga gitu. Apakah kalau berkaca dari negara tetangga nih, apakah mereka sudah punya undang-undang gitu kan terkait pengungsian? Dan kalau kita berandai-andai nih, ketika berandai sebenarnya idealnya gitu kan, kalau misalnya Indonesia menerima pengungsi harusnya tuh situasinya seperti apa sih? Apakah ada kebijakan? Apakah seperti apa gitu? Iya, nah ini termasuk yang tadi ya, di Asia Tenggara kita progresif banget gitu. Jadi Indonesia progresif banget, sudah punya Perpres gitu. Jadi itu masalah kalau ketemu jaringan regional gitu ya, khususnya yang ASEAN gitu. Wih Indonesia keren ya, tapi tantangannya masih ada nggak ya? Tetap aja sama aja kayak kita ya gitu. Jadi biasanya jadi curhatannya masih sama gitu ya untuk kawan-kawan di Asia Tenggara gitu. Jadi sama, nah harapannya memang idealnya adalah kita punya kebijakan sendiri, kita punya tata kelola sendiri. Jadi KL-nya tuh nggak khawatir gitu ya, masyarakatnya nggak bingung nih siapa sih ini manusia kok appearance-nya atau tampaknya kan tampak luarnya beda gitu. Ini siapa sih gitu, kok mereka kita ajak ngobrol nggak ngerti-ngerti misalnya kayak gitu-gitu. Nah tapi kan kalau tata kelola sudah ada kan harapannya informasi ke publik itu juga ada ya gitu. Dan juga kayak batasan, bahkan misalnya mau ada batasan gitu ya, dan segala macam itu kan bisa jelas tertuang gitu ya. Jelas gitu. Jadi kan ini masih ada kekhawatiran ya itu tadi, misalnya untuk orang-orang atau bagian dari pemerintah yang ingin progresif itu nggak khawatir lagi gitu kalau misalnya cantolan hukumnya udah ada. Harapannya memang seperti itu. Tapi yang kedua juga tidak hanya itu gitu ya, tapi penguatan itu kan pasti kan kalau misalnya ada kebijakan ya penguatan di instansinya gitu ya, di KL dan segala macam, pokoknya jajarannya terus kuat, dan juga penguatan untuk komunitas pengungsinya gitu. Kalau misalnya mereka ya lagi-lagi ya misalnya mereka tidak paham konteks Indonesia ya diajarkan gitu ya, mereka juga aware kok sama hal itu, mereka juga mau belajar gitu ya, asal diberi ruang. Saya rasa banyak banget nih kontribusi yang bisa dilakukan sama pengungsi. Kan biasanya pemerintah nanya apa sih yang bisa dilakukan pengungsi, ya banyak, kalian aja nggak mau ngasih ruang gitu ya, sebenarnya mah ada aja gitu. Oke, nah ngomongin soal pengungsi lagi nih Kak, sebetulnya pengungsi itu menetap di suatu negara gitu ya, kayak Indonesia itu akan berapa lama sih Kak? Atau apa namanya, ataukah dia nanti akan jadi warga negara gitu kan? Atau sebetulnya ada waktu tersendiri gitu? Jadi memang kalau misalnya dalam konteks pengungsi ada namanya durable solution gitu ya. Yang pertama itu memang ada resettlement ya tadi ke negara ketiga, atau apa sih namanya local integration, yang mana ya tadi bisa menetap dan segala macam, itu nggak bisa, dilarang. Pemerintah tidak bisa, pemerintah sudah menyatakan tidak bisa ada local integration gitu ya. Atau repatriasi, mereka kembali ke negara asal. Nah untuk kembali ke negara asal itu harus bukan persetujuan ya, tapi lebih ke melihat konteks. Kalau negara misalnya kayak sekarang nih gitu ya, contoh Palestina gitu, ada yang di sini terus kita mau balik ke Palestina nggak boleh, sama UN pasti nggak boleh, karena kondisinya sedang nggak baik-baik aja. Ngapain ya, bagaimana mereka di sana gitu kan nanti. Jadi jadi ya tadi kalau misalnya balik lagi ke konteks Indonesia gitu, local integration itu nggak bisa. Jadi untuk jadi warga negara nggak mungkin dan nggak akan gitu. Nggak akan gitu ya, karena tadi tata kelola belum apa sih namanya ratifikasi konvensi, dan juga memang ya ketentuannya memang belum boleh gitu untuk pengungsi bisa jadi warga negara gitu ya, karena salah satunya juga persyaratan administrasi kan gitu.
Jadi memang nggak bisa kemungkinannya nggak. Dan akan berapa lama? Wah, klien Swaka aja deh yang udah banyak yang udah lebih dari 10 tahun gitu di sini dengan keadaan yang tidak apa namanya ya nggak tahu kayak gimana gitu kan. Iya, makanya apa sih namanya, sebelumnya kami ada penelitian terkait dengan kesehatan mental pengungsi gitu ya. Ya itu dampaknya semakin lama mereka tinggal dan juga mereka tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya kan. Ruang lingkupnya terbatas ya mereka gitu. Itu yang bikin mereka tambah stres karena ya ketidakpastian gitu kan. Prosesnya seperti apa mereka tidak tahu, harus berapa lama lagi di Indonesia gitu-gitu dengan segala keterbatasan. Itu membuat kesehatan mentalnya semakin memburuk gitu. Jadi itu kan akan tambah PR lagi sebenarnya ya kalau misalnya ngomongin konteks itu gitu. Ini kita jadi ikutan sedih nih Sobat Puan karena teman-teman kita gitu ya, teman-teman pengungsi justru hidupnya juga masih ketidakpastiannya ya kita masih nggak tahu gitu kan. Regulasi nggak ada dan bahkan bertahun-tahun itu juga mereka nggak bisa mengakses gitu kan, nggak dapat hak-haknya juga gitu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak gitu, Sobat Puan juga di sini mungkin penasaran juga sebetulnya sebagai warga negara nih kita gitu kan bisa mendukung komunitas refugee itu kita bisa melakukan apa sih sesederhana misalnya apakah kita tidak boleh menstigma, memberikan informasi dan yang lain sebagainya. Iya, gitu. memang yang tadi saya sampaikan adalah ya tadi ada misinformasi, disinformasi dan segala macam pemberitaan, hoax dan lain-lain itu kan memang karena ketidakpahaman. Jadi memang harus memahami konteks pengungsi dulu nih untuk Sobat Puan gitu ya, melalui podcast ini harapannya kan oh iya ternyata ada ya kayak komunitas lain di Indonesia gitu yang masih butuh perhatian. Nah, yang bisa dilakukan ya pasti tadi ya thank you banget Dede sudah mention itu, ini harus melepaskan stigma nih gitu ya, selama mereka berada di Indonesia kan ya banyak keterbatasan tadi gitu ya, dan juga bantuan sekarang banyak juga kok, khususnya untuk kawan-kawan yang muda nih, untuk yang youth gitu ya. Betul. Mereka tuh banyak banget yang misalnya jadi volunteer apa sih namanya, jadi ngajarin bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik gitu. Jadi memang komunitas pengungsi di Indonesia walaupun di tengah keterbatasan gitu ya, mereka sangat-sangat berjuang untuk bagaimana sih mereka tetap berdaya. Salah satunya pendidikan gitu. Nah, lewat pendidikan itu biasanya volunteer tuh banyak tuh oh boleh join di sini nggak, kita mau ikutan ngajar dong dan segala macam gitu-gitu. Dan juga banyak juga penelitian yang sudah dilakukan oleh ya kawan-kawan peneliti di Indonesia ya. Dulu beberapa tahun kebelakang itu jarang banget, sekarang sudah semakin banyak gitu ya, karena ini kan situasi global ya, bukan hanya situasi Indonesia gitu. Karena situasi global akhirnya ya banyak yang berpikir bahwa orang di Indonesia masih ada kok, kenapa kita nggak melakukan penelitian di negara sendiri gitu. Nah juga yang bisa dilakukan ada tadi, kalau misalnya mau berkontribusi itu silahkan gitu ya. Banyak peluang-peluang yang bisa dibuka, atau bahkan ya bergabung dengan organisasi-organisasi gitu ya. Dan juga pastinya mempunyai kegiatan bareng pengungsi itu salah satu hal yang baik juga gitu, dan pengungsi tidak menutup untuk hal itu gitu. Jadi silahkan saja gitu, dan apalagi kalau misalnya mau mendukung juga advokasi gitu ya, atau ke pemerintah dan segala macam, khususnya Swaka sangat terbuka sekali. Jadi silahkan gabung gitu ya, dan juga silahkan belajar. Kami sih mengencourage banget untuk kawan-kawan kita sama-sama tahu posisi kawan-kawan pengungsi dengan belajar, dan nanti juga pasti akan menemukan apa sih yang bisa kami kontribusikan gitu. Itu sebenarnya banyak banget. Oke, terima kasih loh Kak Tika. Sama-sama, mungkin kalau Dede. misalnya Sobat Puan mau bergabung atau mencari informasi terkait pengungsi boleh Boleh ke Swaka boleh dengan ke senang hati. Iya, dengan menghubungi Swaka. Lewat Betul. mana Kak? Lewat email Swaka gitu Kak. Juga kalau misalnya mau tahu gitu ya berita-berita dan segala macam, itu bisa melihat website Swaka di swaka.or.id. Silakan kunjungin, dan juga silakan email ke sekretariat@swaka.or.id. Jadi terima kasih untuk Sobat Puan yang sudah mendengarkan, dan semoga tertarik gitu ya, dan juga silakan menghubungi Swaka. Oke, itu dia infonya ya. Jangan lupa untuk cek websitenya Swaka ya, buat tahu informasi lebih banyak terkait isu-isu pengungsi. Kak Tika, terima kasih banyak Sama-sama, sudah Dede. Terima kasih. mau hadir di Power Puan. Terima kasih. Power Puan karena ini informasi yang sangat penting. Jadi Sobat Puan jangan lupa untuk ikutin terus YouTube-nya YKP, sosial media YKP, dan juga boleh banget loh video ini di-share ke teman-teman yang lain, biar informasi terkait pengungsi ini juga bisa disebarkan ke Sobat Puan yang lain.
Oke Sobat Puan, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi Sobat Puan. Bersama Sobat Puan, terus berjuang tentang kesamaan, agar tak lagi menjadi penghias, tegak tak lagi di